Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Kembali lagi kita di ibadah online kali ini bersama Kak Theo dan Kak Tio yang mengiring musik kita di hari ini. Sebelum kita mulai, Kak Theo ajak adik-adik semua untuk bersemangat. Kita membawakan lagu dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah saat ini, Kakak ajak adik-adik semua lipat tangan untuk mata dan kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih berkat dan penyertaan Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul lagi di ibadah minggu di saat ini. Tuhan, meskipun kami ibadah online, jauh terpisah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama kami. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Selalu hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, Kak Theo akan mengajak adik-adik kita memuji Tuhan satu lagu lagi dengan judul Allah Itu Baik. Ya, kita menyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Adik-adik, satu lagu lagi kita nyanyi dengan semangat karena kita tahu Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Satu lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita nyanyi sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
manusia, Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik, kita masuk dalam pembacaan firman. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu untuk memulai pembacaan firman kita. Lagu ini berjudul Kusiapkan Hatiku. Jadi adik-adik harus siapkan hati juga buat baca firman ya. Kita nyanyi sama-sama. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Bontok yang cerita sama kalian. Kak Bontok pengen cerita kisah lanjutan dari Kak Rulita minggu lalu. Sebelum Kak Bontok cerita, yuk kita satukan hati, kita fokuskan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami sepanjang kegiatan kami seminggu kemarin. Pagi ini kami sudah hadir untuk bersiap mendengar firman-Mu yang akan dibawakan Kak Bontok. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan juga bantu Kak Bontok supaya dapat bercerita dengan baik dan membuat kami paham rencana-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu ada yang ingat nggak kita cerita soal apa? Ada hubungannya tentang orang sakit. Sakit apa? Sakit kulit, sakit kusta, betul. Jadi Tuhan Yesus turun dari bukit, habis khotbah di bukit di Matius, kitab Matius, turun dari bukit, dia bertemu orang kusta, dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta ini. Sembuh kamu,
Nah, orang kusta ini sembuh dan pengikut Tuhan Yesus makin berbondong-bondong, makin banyak. Makanya adik-adik, begitu Tuhan Yesus lanjut jalan, dia sampai di kota yang bernama Kapernaum, kota Kapernaum. Di sana sudah ada seseorang yang menanti Tuhan Yesus, adik-adik. Siapa sih yang menanti Tuhan Yesus? Kak Bonto mau cerita agak beda hari ini. Ikutin ya. Halo, Tuhan Yesus. Perkenalkan, aku seorang perwira di Kapernaum. Aku kuat Tuhan Yesus dan aku memimpin banyak pasukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus, aku sekarang bukan ingin menceritakan kekuatanku. Walaupun aku mempunyai senjata yang kuat, tapi aku Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan berserah Tuhan Yesus. Aku mohon Tuhan Yesus membantu aku. Memang ada apa ya yang terjadi sama kamu? Gini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau nggak ya membantu aku dan hambaku di rumah? Jadi Tuhan Yesus ceritanya hambaku itu lagi sakit Tuhan Yesus. Dia sudah berhari-hari hanya tiduran di rumah, nggak bisa bangun. Aku percaya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus lah yang bisa menolong menyembuhkan dia. Oh begitu. Ya sudah. Kalau gitu kita ke rumah kamu ya sekarang, biar aku bisa menyembuhkan dia. Tenang aja. Yuk. Jangan Tuhan Yesus, jangan, nggak usah. Sebetulnya aku sangat yakin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman aja dari sini, pasti hambaku itu sembuh. Tuhan Yesus mau datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima Tuhan Yesus di rumahku, betul deh, nggak layak. Nah, mendengar itu adik-adik, Tuhan Yesus sangat heran. Kayak gimana sih Tuhan Yesus herannya? Wah, aku kagum. Betul-betul kagum. Pengikut-pengikutku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar Panglima Kapernaum ini tidak pernah aku temukan di seluruh bangsa Israel. Imannya luar biasa. Ada. Oke, perwira. Kalau begitu, terjadilah pada hambamu dan pada keluargamu seperti yang engkau minta kepadaku. Aku menyembuhkan hambamu karena engkau sudah begitu beriman kepada aku. Pulanglah. Dan betul adik-adik, seperti yang difirmankan Tuhan Yesus, panglima itu pulang, dan di rumahnya dia mendapati hambanya sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi. Luar biasa ya cerita hari ini. Ada dua hal yang menurut Kak Bonto sangat indah. Yang pertama, tentu favorit kita, jagoan kita, panutan kita, kekasih kita, Tuhan Yesus yang selalu baik sama siapapun. Dia baru ketemu Panglima, capai dari bukit, ya. Dia langsung mau membantu Panglima tersebut, tidak pandang bulu. Oh, ini kan bukan orang Israel. Nah, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia membantu semua orang. Yang kedua, adik-adik, adalah si Panglima. Luar biasa si Panglima ini loh. Adik-adik, apa di rumah punya pembantu? Dulu Kak Bonto punya pembantu. Pembantu Kak Bonto itu kerjanya bantu mama Kak Bonto nyuci, halaman, masak. Ya. Nah, karena itu kadang-kadang Kak Bonto suka memandang lebih rendah terhadap pembantu Kak Bonto. Kayak, suruh aja sih Mbak. Beda dengan yang dilakukan si Panglima Kapernaum. Ya, dia memperlakukan hambanya itu seperti keluarganya sendiri, adik-adik. Si Panglima itu adik-adik bayangkan seperti apa? Apakah kayak petugas keamanan biasa, polisi di jalan-jalan yang suka nilang? Enggak, adik-adik. Panglima itu sudah jabatan tertinggi dalam tentara.
Jadi dia sungguh orang yang sangat kuat, yang sangat berkuasa. Tapi adik-adik, walaupun dia sangat berkuasa, dia mau loh memperlakukan hamba itu yang secara uang, secara status lebih rendah dari dia. Dia mau memperlakukan hambanya seperti keluarganya sendiri, adik-adik. Dia mau capek-capek memohon pada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hamba itu. Jadi yang kedua, kita juga bisa melihat betapa ada orang yang walaupun berkuasa, dia tetap rendah hati dan juga percaya pada Tuhan Yesus. Ya, jadi adik-adik nanti kalau adik-adik makin pinter, makin hebat, adik-adik bahkan kalau sudah dewasa menjadi orang yang berkuasa, jangan lupa untuk membantu orang lain ya adik-adik ya. Berikutnya ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil dari Matius 8 ayat 10b. Sudah dapat? Yuk ikutin kata-kata Kak Bonto tanpa melihat Alkitab. Matius 8 ayat 10b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar orang ini tidak pernah aku temui di antara orang Israel. Matius 8 ayat 10b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar orang ini tidak pernah aku jumpai di antara seorang pun di umat Israel. Oke, kalimatnya boleh beda-beda dikit ya. Kalau untuk juga nggak ingat-ingat banget. Tapi adik-adik hidupin bahwa iman yang besar itulah yang menyelamatkan hamba si Panglima di Kapernaum. Berikutnya, Kak Bonto ada prakarya. Prakaryanya lumayan seru, bisa dipakai selama seminggu ke depan. Makanya kalian siapin karton dan juga gunting. Yuk kita mulai. Untuk bikin senjata perang adik-adik bisa gambar pakai karton bekas bentuk yang kalian suka. Kak Bonto suka bentuk bintang. Jika Bonto bikin bintang dan ujungnya jadi tombak. Lalu kalian ambil gunting dan gunting ikutin polanya. Yeay, tadi deh senjata Kak Bonto. Nah, langkah terakhir, adik-adik ambil karet gelang, siapin mata senjata yang udah adik-adik buat. Dan satu lagi, adik-adik ambil sapu, pangki, pel, atau apapun yang biasa dipakai orang tua atau kakak atau pembantu kalian di tempat tinggal kalian untuk bersih-bersih. Kak Bonto pilih pel. Oke. Nah, di kepalanya senjata tadi kalian tempelin. Ingat ada bagian yang agak tebalnya, agak lurusnya. Nah, itu kalian ikat dengan karet gelang. Oke, jadi ya kalian melihat pel ini tergeletak di rumah tempat tinggal kalian. Kalian ingat seperti Panglima Kapernaum, hidup kalian harus membantu orang, walaupun kalian kuat, walaupun kalian punya senjata yang kuat, kalian harus ingat untuk membantu orang sekitar kalian dan juga sertakan Tuhan supaya Tuhanlah yang membantu, bukan Tuhan yang menyelamatkan orang-orang, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik ya. Oke, itu aja cerita Kak Bonto. Kita akhiri dengan doa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih begitu indah cerita hidupmu Tuhan. Kau membantu Panglima Kapernaum yang beriman sehingga hambanya bisa sembuh. Engkau yang sertai terus kami Tuhan dalam hati kecil kami supaya kami bisa seperti Panglima di Kapernaum
yang mau membantu siapapun tanpa pandang bulu, seperti Engkau yang mau membantu orang-orang yang sakit tanpa memilih-milih. Sertai kami Tuhan seminggu ke depan, sertai keluarga kami, teman-teman kami, kakak-kakak kami, supaya walaupun badai COVID masih menerjang kehidupan kami masih tidak bisa kemana-mana. Engkau yang boleh selamatkan kami dari segala penyakit tersebut. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye. Sampai ketemu minggu depan ya. Dah. Untung mesti nyapu. Adik-adik, sekarang kita masuk di persembahan syukur. Adik-adik siapkan persembahannya. Nanti persembahan adik-adik kasih ke orang tua untuk dikumpulkan di gereja atau nanti di transfer lewat scan di barcode yang tercantum di layar. Ya. Untuk persembahan kita bawa persembahan ini dengan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sahabat kami anak-anak, terima kasih karena Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang kami bawa ini untuk perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia. Berkatilah kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau mengatur iman percaya. Saya baca adik-adik berdiri dengan sikap sempurna dan kita menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dariku bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya
yang gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Baik adik-adik, demikian ibadah kita di hari ini. Semoga adik-adik diberkati selalu dan sampai ketemu minggu depan. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.